رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما رمضان تجلى وابتسم طوبى للعبد إذا اغتنما الله مولاه بمن التزما طوبى للنفس بتقواها. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, la nabiyya ba'dah, amma ba'd. Pemirsa UM Channel dimanapun Anda berada, semoga diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seandainya Allah Subhanahu wa Ta'ala menghukumkan atas segala apa dosa yang telah kita perbuat, maka niscaya dapat dikatakan bahwasanya tidak akan ada makhluk yang dapat hidup di muka bumi ini. Sama seperti halnya ada pepatah yang mengatakan bahwa andai saja Allah menampakkan segala dosaku seperti jerawat, maka mungkin aku akan enggan untuk keluar rumah. Maka dari itu pemirsa, dalam kesempatan yang penuh ukhuwah ini, juga bertepatan dengan bulan Ramadan yang penuh maghfirah ini, izinkanlah saya membawakan tausiah yang bertajuk Begitu besar kasih sayang Allah untuk menutupi semua dosa dan aibku di masa lalu. Sebagaimana berlandaskan pada firman Allah, Quran Surah Al-Fatir ayat 45 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walau yu'akhidullahu an-nasa bima kasabu ma taraka 'ala dhahriha min dabbah walakin yu'akhiruhum ila ajalin musamma فَإِذَا جَاءَ أَجَلُهُمْ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِعِبَادِهِ بَصِيرًا. Shadaqallahul Azim. Jadi, berlandaskan ayat tersebut bahwasanya Allah tidak ingin menghukumkan atas kita atas dosa dan kesalahan yang telah kita perbuat. Justru Allah Subhanahu wa Ta'ala menutupi dosa-dosa dan aib yang telah kita lakukan pada diri kita sendiri. Buktinya, betapa banyak dosa yang telah kita perbuat pada diri kita secara diam-diam, secara sembunyi-sembunyi, dan tidak ada satupun orang yang tahu. Itu adalah tanda bahwasanya Allah telah menutup aib dan kesalahan dosa kita kepada orang-orang. Dan itu adalah merupakan salah satu tanda kasih sayang Allah terhadap makhluknya. Dan begitu pula Allah telah memberikan ruang dan kesempatan untuk makhluknya dan membukakan pintu taubat selebar-lebarnya. Akan tetapi, jika kita melirik lingkungan sekitar, bahwasanya banyak sekali yang mengumbar-umbar, yang mengekspos aib dan dosa-dosa yang telah mereka lakukan. Seperti misalnya, aku telah melakukan dosa ini dan itu dengan siapa dan di mana. Dan hal inilah yang sangat tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, La yuhibbullahul mujahirun. Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak menyukai orang yang berbangga-bangga dan terang-terangan melakukan perbuatan dosa. Makanya pemirsa, jikalau Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menutupi dosa dan aib yang telah kita lakukan di masa lalu, maka janganlah sekali-kali kita mengumbarkannya kepada orang lain. Dan juga orang lain tidak perlu dan tidak ada hak untuk mempertanyakannya, dan begitu pula kita juga tidak ada hak untuk menjawabnya. Sebagaimana yang dilakukan oleh wanita pada zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana ketika ia melakukan zina dan mendatangi Rasulullah secara berkali-kali, namun apa? Rasulullah pun tidak pernah menjawab ataupun memberikan respon sedikit pun kepadanya.
Begitu enggan Rasulullah memberikan jawaban dan responnya kepada wanita tersebut, hingga pada akhirnya Rasulullah pun menjawab wanita tersebut dengan kata-kata, "Sudah, lahirkanlah saja dulu." Begitu enggan Rasulullah melihat wanita ini datang lagi terhadap beliau. Jikalau kalian sudah mau bertaubat, maka cukup bertaubatlah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak perlu mengumbar-umbar aib dan dosa kalian terhadap siapapun. Begitupun terhadap guru kalian, saudara kalian, teman kalian, bestie kalian, atau siapapun itu. Karena Allah melarang dan tidak menyukai orang-orang yang terlalu mengumbar-umbar aib dan dosa yang telah mereka perbuat. Dikarenakan hanya Allah dan diri kita sendirilah yang patut dan perlu tahu akan aib dan dosa yang telah kita perbuat. Dan cukuplah kita bertaubat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan insya Allah Subhanahu wa Ta'ala ialah zat yang maha pengampun lagi maha penyayang atas apa dosa dan aib yang telah kita perbuat pada diri kita sendiri. Mungkin cukup sekian tausiah yang dapat saya sampaikan. Al-afwu minkum, wallahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tauhid.